Di Yesaya 43 ayat 11 ya, akulah Yahweh, Anoki Yahweh dan tidak ada juru selamat. Dari kata Mosia yang artinya adalah bentuk kata kerja ya, artinya pelaku keselamatan itu. Nah, jadi memang tidak bisa dipikirkan secara natural, tetapi secara supranatural. Terus tadi kamu pakai kata pribadi. Kalau kamu di situ bilang dua pribadi, ya, secara tekstual Alkitab, kita buka Kolose 2 ayat 1 sebentar. Kita buka Kolose 2 ayat 1. Ya, coba Bro Bro siapa Sueb nanti lihat di teks Yunaninya ya. Kolose 2 ayat 1. Kolose 2 nomor 1. Oke. Ayat teks aslinya. Kolose 2 nomor 1, coba dilihat, cross check. Karena aku mau supaya kamu tahu betapa beratnya perjuangan yang kulakukan untuk kamu dan untuk mereka yang di Laodikia dan untuk semuanya yang belum mengenal aku pribadi. Di situ ada kata pribadi. Nah, pribadi di sini tolong dicek ya, Bro Sweb. Di situ dari kata prosopon sarki. Dua kata yang digabungkan sehingga diterjemahkan dari bahasa menjadi bahasa Sanskrit yang kita adopsi jadi pribadi. Artinya pribadi di situ rupa atau wajah dalam daging. Nah, terus di Ibrani 1 ayat 3 itu dikatakan bahwa ia adalah gambar wujud kemuliaan Allah, gambar wujud Allah. Nah, di situ pakai kata hypostaseos. Ia di sini adalah gambar wujud, ianya kata ganti ketiga singular, gambar wujudnya singular, hypostaseos. Ya, bukan hypostoi atau hypostos, nggak ada tuh. Nah, jadi gambar wujudnya satu. Nah, jadi kalau kamu bilang ada dua pribadi, kamu ambil literatur dari mana pribadi itu? Dari teks Yunani yang mana kalau ada dua pribadi untuk Allah? Nah, sekarang tugas kamu pertama, kamu benerin dulu yang 1 Korintus tadi. Ya, yang 1 Korintus tadi dibenerin dulu teksnya, karena kan kamu sendiri sudah setuju masuk teks asli. Nah, saya sebenarnya mau gampang aja sama kamu, kalau nggak mau pakai teks asli nggak masalah. Tapi kamu mau. Nah, saya gugat di teks asli sekarang. Ya, di situ ditujukan kepada siapa? Itu dulu kamu bahas. Saya tidak bisa jawab dengan ayat yang salah. Kalau premis pertanyaannya salah, maka jawabannya pasti salah. Ya, itu dulu kamu urusin. Karena kamu yang minta sendiri, kamu masuk ke teks asli. Lanjut. Dicatat poinnya ya. Kata pribadi itu kamu jelaskan dulu. Kamu ambil literasi dari mana kalau Bapak itu pribadi? Iya, saya lanjut ya. Jadi entah kenapa saya punya benang merah dari kalian bertiga diskusi dengan Billy, dengan Malikil, dengan Samuel. Ketika saya memaparkan satu ayat, entah kenapa ayat tersebut yang saya tanya, ketika sudah terpojok, maka ayat itu tidak akan dibahas sama teman-teman dari JO. Entah kenapa dia akan lari ke Ibrani, ke Kolose, kemana. Padahal saya cuma terfokus dari tadi satu ayat ini. Tadi kan ada permintaan bahwa tadi kan ada tes. Halo. Ada. Oh ya, oke. Tadi kan ada permintaan dari kamu sendiri bilang bahwa coba ganti ini semua dengan Bapak. Ya, saya ganti ini semua dengan Bapak. Ternyata tetap ada kecacatan logika berpikir. Ketika Bapak menaklukkan diri Bapak itu untuk apa? Satu. Dan kedua, secara secara logika berpikir itu sama sekali tidak nyambung. Saya belum bawa ke teks asli dari tadi. Saya masih bawa kamu ke dalam logika berpikirnya dulu, Samuel. Dengan segala hormat, segala teman-teman dari Jesus Only ketika Unitarian atau saya dalam hal ini membawakan satu ayat dan terpojok pasti akan lari ke ayat yang mana-mana. Dan tidak akan pernah mau dijawab secara komprehensif yang membuat penonton menjadi mengerti. Ternyata Unitarian dan Tritunggal lah yang bisa menjawab ini. Bahwa memang benar ya, saya juga akui bahwa memang Kristus di sini tidak ada di dalam teks asli, betul. Tetapi ini diperuntukkan supaya pembaca atau yang pembaca Alkitab itu tidak bingung him di sini adalah Yesus atau him di sini dengan Bapa, supaya tidak keblinger seperti Jesus Only itu keblinger. Semua him di sini adalah Bapa, maka bagaimana? Maka ia sendiri sebagai Bapa. Sorry, saya ganti. Maka Bapa sendiri sebagai anak. Nah, gitu loh. Maka Bapa sendiri sebagai anak. Loh, ini Bapa atau anak yang lagi kita omongin?
akan menaklukkan diri Bapa di bawah Bapa. Saya mau kejar kamu di sini. Bagaimana mungkin Bapa menaklukkan diri di bawah Bapa? Itu satu. Yang kedua, untuk apa Bapa menaklukkan diri di bawah Bapa? Itu loh. Silakan. Oke, saya boleh ngomong dulu sama Ucil, sama host dan siapa namanya? Sueb. Saya boleh bicara dulu dengan kalian berdua? Oke. Saya tadi ada nggak ad hominem, bilang orang keblinger atau apa? Ada nggak saya? Ada nggak saya berbicara seperti itu kepada lawan bicara? Nggak ada. Nggak ada ya, jadi tolong supaya jangan ad hominem dulu. Nah, terus kamu membuat analogi, bukan versimu, membuat analogi menurut versi saya dong. Sekarang logikanya begini, secara penalaran logis pembacaan. Kalau di situ diganti Bapa, maka begini. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Bapa, maka ia sendiri sebagai anak. Jadi Bapa sebagai anak akan menaklukkan dirinya, Bapa, di bawah dia, anak. Karena di sini ia sendiri, Bapa sendiri sebagai anak, yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, di bawah anak. Anak jadi subjek. Jadi Elohim yang satu-satunya atau Yahweh yang Echad menurut Ulangan 6 ayat 4 dan Markus 12 ayat 29 itu di sini adalah satu-satunya dan tidak ada yang lain, bukan kesatuan. Nah, sekarang di sini karena Allah yang satu-satunya, maka dia ya sebagai sang sumber, dia juga sebagai pelaku. Menurut Yesaya 43 ayat 12, aku yang mengabarkan, aku yang menyelamatkan, aku yang memberitakan, maka dia sebagai malak di situ. Nah, sekarang kamu menuduh saya bahwa saya tidak mau kembali ke sini. Sebelum saya bicara yang sekarang ini, saya sudah bilang, maka kamu harus benerin dulu yang Korintus. Saya mengembalikan kepada Korintus tadi. 1 Korintus 15 ayat 28. Jadi tuduhan-tuduhan kamu itu tidak mendasar. Ya. Nah, sekarang kamu jawab itu. Apa alasannya? Ini orang-orang Unitarian dan Tritunggal merubah katanya auto ketiga ini menjadi Kristus. Apa tujuannya? Lalu kamu kan tadi, kamu menuduh saya lari ke ayat lain. Tidak mau kembali. Ini saya kembali nih. Tadi saya juga kembali juga. Nah, kenapa saya lari dengan kata pribadi? Karena kamu menggunakan kata dua pribadi di situ. Nah, menurut saya tidak ada dua pribadi di situ. Karena pribadi itu adalah rupa dalam daging. Dan menurut Ibrani 1 ayat 3 dan Kolose 2 ayat 1, pribadi itu rupa dalam daging hanya satu untuk Allah. Nah, kamu harus selesaikan itu. Kamu banyak tugasnya di sini. Nah, coba tadi Bro Sueb sudah cek belum tuh Kolose 2 ayat 1? Benar nggak di situ ada kata prosopon sarki? Di Kolose 2 ayat 1. Kolose 2 ayat 1. Kalau ada Sueb yang berbicara atau apalagi mengeluarkan data akan saya push gitu ya. Nah, timernya. Silakan, Eb. Iya, silakan, Eb. Di sini pada kata prosoponmu ensarki. Cuman tadi untuk jadi pada sebelum aku ke ini Ibrani tadi yang diperbincangkan tadi kan di yang Korintus 1 Korintus 15:28, benar? Iya. Nah, itu memang secara teks eksplisit secara terang-terangan memang kata Kristusnya nggak ada. Tapi diganti dengan kata ini apa tadi? Hauto. Fotonya ada, tapi diganti dengan Kristus. Nah, itu kan dia mewakili karena pada kata dalam 1 Korintus 15:28 tadi, di situ pada teksnya kan dalam bentuk pasif hupotage. Hupotage atau hupotagi tadi. Jadi dalam bentuk pasif jadi predikat tembaknya ke subjek. Kalau aktif berarti predikat tembak ke objek. Begitu. Ya. Kan pasif dia. Kata hupotagi tadi kan? Karena kan Yesus karena kan him di sini kan sebagai objek. Ya, hupotage mengarah kepada hautos. Hautos tadi ternyata posisinya hautos di sini sebagai huios yang di putra tadi. Ternyata putra tadi itu kalau kita lihat strong number-nya merujuk kepada Yesus. Di sini. Iya, betul. Tetapi kenapa diganti jadi Kristus padahal di situnya? Nah, sekarang begini. Sekarang dari pembacaan 1 Korintus 15 ayat 28. Waktu jalan Bang Zul. Ya, waktu jalan. Dia mengatakan ada dua pribadi. Kan dia bawa ke situ. Dan dia membuat PR baru tuh. Jadi 1 Korintus 15:28 itu ada dua pribadi. Sekarang kita selidiki kata pribadi. Itu si Narmas tuh. Nah, ada pribadi Bapa dan pribadi anak. Nah, sekarang saya ambil literatur kata pribadi dari Kolose 2 ayat 1 dan kita pelajari aja. Tapi saya ambil dulu dari Kolose. Nah, di situ kata pribadi kan dari prosopon sarki, betul apa tidak, Sueb? Di dalam Kolose 2 ayat 1. Di Kolose 2 nomor 1, tunggu.
Kolose 2 nomor 1. Kolose, aku buka dulu di dalam Kolose 2 nomor 1 kata Satu. prosopon dan Prosopon sarki. kalau sarki dia merujuk kepada ini manusia, daging dari kata sarx. Daging. Sekarang LAI prosopon. menerjemahkan kata pribadi dari mana? Dari Kolose 2 ayat 1 Coba itu. kita lihat kata prosopon di sini. Ah, Dalam kamus kata prosopon. Nah, coba kita pelan-pelan ya. Apakah ada pribadi enggak? Gitu. Prapri pro, proga, proya, proka, pros, proe, prone, probi, prote, prosopon ya. Nah, coba kita lihat apakah ada kata pribadi atau tidak. atau persona ya. Prosane, prospat, prosapenta, proseneo, prospale, prosaseno, prospeso, prosdesimai, prosopon, prosdokia, prosia, prosegiso, prosite, prosekelite, proselaban, prosela, proselaluta, proselte, prosenegai, pronikon, pronetes, pronesamina, prosepeson, proste, prosetex, proska, prosle, prosopeilo, prosotiso, tunggu, Ya, timer saya push dulu ya, karena Sueb masih mencari data ini. proso. Ya, ini saya cari kamu soalnya. Kalau di saya di sini ada person. Nah, kalau Bang Oke, Sueb sebentar. untuk Saya bicara tampilkan. tetap saya jalankan. Prosopon ini. Muka, wajah, penampilan, besar-besar, wajah asli, hadiran, katapan muka ini. Wajah, prosopon. Udah ya, jelas ya. Wajah. Oke, Di sini ada kata sudah. pribadi. Oke, ya. Gimana? Jadi, Silakan, tanggung jawab tunggu. coba. Ya, oke, sudah ya. Oke. Pertama, ad hominem. Saya tidak melakukan ad hominem personal kepada diri Samuel. Itu tidak. Karena saya bicara data. Yang pada akhirnya saya harus bilang, memanglah pada kenyataannya, Jesus only tidak bisa dengan komprehensif menjelaskan ayat ini. Logis pun tidak. Secara logikal pun tidak. Ya. Mau ini saya bilang sebagai pribadi atau mau saya bilang sebagai figur, tidak masalah. Atau sebagai subjek dan objek, nggak ada masalah. Tetapi saya mau tanya ke Sueb. Sueb, tolong Ya. terjemahkan atau analisis 1 Korintus 15 ayat 28 secara netral. Yang saya tanyakan adalah ketika di sini dibilang maka ia sendiri sebagai anak huios akan menaklukkan dirinya di bawah dia. Apakah ya. ada yang ditaklukkan dan ada yang menaklukkan? Itu satu. Oke, Yang kedua, dan apakah figur yang menaklukkan dan ditaklukkan itu pasti sama? Itu loh, ya. Silakan Sueb. Yes, ya. Yang pertama, adakah yang menaklukkan dan ditaklukkan? Ya, Dakdif, Pak ya. Narfatu tolong, karena ada permintaan ini saya push ya, permintaan Sueb untuk menganalisa dan membuka data, maka saya push. Tetapi kalau ada suara Pak Narfatu berbicara, timer akan saya jalankan. Siap, Adil siap. kan, kayak begini ya? Siap, ya Adil. Oke, silakan Ep. Yang pertama, apa namanya? Kata hupotage ya atau hupotaso tadi itu terjemahannya bukan ditaklukkan, tapi yang lebih tepatnya ditundukkan. Nah, coba aku tunjukkan sedikit di sini. Nah, kita lihat di dalam. Nah, sini dalam hupotage tadi itu. Hupotage strong numbernya, coba strong numbernya 5293 ya. Pada kata hupotage tadi. Ayatnya banyak sekali, aku nggak bisa ikut. Banyak sekali ayatnya tadi.
5293. Ini. Nah, ini. Pada kata hupotaso kan? Bible Hub 5293. Nah, di sini cross reference-nya mengambil dari 1 Korintus pasal 15 nomor 7. Berarti dia satu ini dong. Ya. 1 Korintus 15:27. Nah, di sini dia. To arrange under, to subordinate, to subject, put in subjection. Jadi mengatur di bawah, menundukkan, tunduk, menundukkan. Karena ini kalimat Pak, tinggal kita rubah terjemahannya saja. Karena di sini pada hupotage dalam bentuk pasif, bukan aktif. 1 Korintus 15 nomor 28. Karena dia satu ini kan, cuman yang dikutip sama Bible Hub mengutip dari 27. 1 Korintus 15:27. 1 Korintus 15:27. Nah, berarti ditundukkan. Karena dalam aktifnya adalah menundukkan, tunduk, menundukkan. Berarti segala, bukan ditaklukkan. Ya, berarti tetapi kalau segala sesuatu telah ditundukkan di bawahnya. Nah, nanti kita kaji kenapa kok dia bisa Kristus gitu. Maka ia sendiri sebagai anak, ya, akan ditundukkan dirinya di bawah dia. Nah, di sini ada kali kata dia di sini ya. Nah, tinggal kita cari tahu. Nah, yang Dia saya tanya, ingin kepada siapa? yang saya tanya itu tadi yang sebagai anak, Yesus sebagai anak itu kan menundukkan dirinya di bawah dia, betul? Berarti kan Yes. ada figur kedua yang sebagai lebih superior dan yang satu inferior, betul ya? Ya. Iya, betul. Tunggu. Ya, lanjut. Silakan, Soeb, silakan. 5207 ya ini. Nah, kenapa kok dia menerjemahkan Kristus gitu? Padahal ini kalau kita lihat lagi dalam Bible Hub kata huios 5207. Nah, ini kalau lihat lagi di sini dalam 1 Korintus 15. Nah, ini 1 Korintus ini 15:28 ya. Nah, langsung saja ternyata menuju kepada Yesus. Begitu. Jadi ini cuma satu pribadi saja. Ya, yang menaklukkan ya, yang menundukkan satu pribadi ya. Yes. Nah, Kenapa satu pribadi? Karena kita lihat di sini. Bukan dua pribadi ya. Third person singular. yang menaklukkan satu pribadi, betul. Third person singular. Ya, betul. Yang Datif. menaklukkan satu Nah, pribadi. kalau dia datif berarti dia indirect object. Objek tidak langsung. Begitu. Betul. Oke, Datif ya. sekarang Karena dia datif. Bapak sama anak satu pribadi apa dua pribadi? Tapi kalau misalkan di sini kayaknya cuma kalau untuk 28 saja ya. Kayaknya cuma satu pribadi. Oke. Kata huiosnya saja. Benar, karena hupotageseta itu bentuk pasif. Biarkan dia dulu, biarkan. Sudah selesai, Soeb? Tapi sebentar, kamu belum Soeb, saya mau ngomong sama Soeb dulu bentar. Oke. Silakan. Jadi di situ Kalau ngomong waktunya jalan, Bang Zul, silakan. siap. Jadi tegeseta ini kan bentuk pasif ya. Betul nggak, Soeb? Pasif. Bentuk Ya, pasif. pasif. Jadi dia sendiri sebagai anak, dia menerima will be put. Nah, jadi dia bukan pelakunya, tetapi ada pelaku yang melakukannya di bawah anak, kan begitu? Karena di sini Bukan, pasif. kalau pasif itu predikat tembaknya ke apa? Predikat tembaknya ke subjek, bukan ke objek. Wah. Karena pasif seperti misalkan contoh, aku dipukul, misalkan, berarti kata pukulnya ke aku. Berarti subjek di situ Begitu. siapa? Subjek di situ siapa? Di Bapak kata di hauto, subjeknya di hauto. Iya, subjeknya di otonya di situ. Lalu Ya, kenapa diganti Karena kalau dia Kristus? pasif berarti predikat merujuk Makanya- kepada subjek yang melakukan. Makanya satu Seperti pribadi. contoh, aku dicintai. Kata cintai merujuk ke aku, begitu. Iya, pasif. Karena dia pasif. Pasif, bukan aku mencintai. Gitu. Nah, berarti di situ satu pribadi. Nah, itu. Udah, selesai. Lanjut. Oke, sudah ya. Oke, sekarang justru saya ketawa dari tadi. Justru penjelasan Sueb itu dia menyatakan bahwa
Yang satu pribadi itu adalah pelakunya yang menundukkan diri. Itu satu pribadi. Tidak mungkin dua pribadi yang menundukkan diri. Pasti satu pribadi yang menundukkan diri. Ya, jadi yang menundukkan diri sama yang ditundukkan itu sudah pasti pribadi yang berbeda, bukan, Sueb, di dalam tata bahasa? Contoh, saya mencintai, katakanlah Bella. Berarti saya adalah pribadi yang mencintai. Nah, berarti kalau misalkan Bella saya adalah yang mencintai dicintai. Bella, mencintai di sini dalam bentuk aktif. Betul. Mencintai, tembaknya ke Bella. Betul. Begitu. Objeknya di Bella, korbannya betul, Bella. Betul. Nah, kalau misalkan dikatakan Bella dicintai, berarti predikat mengarah kepada subjek yang melakukan. Betul. Tembaknya ke predikat. Betul. Begitu. Yang saya mau bawa adalah Sueb begini. Ketika ada kalimat saya mencintai Bella, apakah mungkin saya mencintai saya? Nggak bisa. Nggak bisa. Cukup Mas Sueb, Oke. cukup sampai di situ dulu Mas Sueb. Ya, jadi Oke. tidak mungkin saya mencintai saya atau Bella mencintai Bella, itu tidak mungkin. Jadi ini kejujuran dari Sueb untuk membedah secara tata bahasa gramatikalnya. Ya, tidak hanya secara bahasa Yunani, tapi secara konteksnya pun kita harus tahu bahwa tidak mungkin ada predikat yang subjek sama objeknya sama, itu tidak akan mungkin. Contoh, saya mencintai Bella tadi. Makanya tidak mungkin saya mencintai saya atau Bella mencintai Bella. Pasti ada yang sebagai aktif dan ada yang sebagai pasif, dicintai. Nah, begitu pun di dalam ayat ini, Samuel. Jadi ada yang menundukkan dirinya dan ada satu yang ditundukkan. Yang ditundukkan adalah Yesus. Dalam hal ini LAI menerjemahkan sebagai Kristus, dan yang menundukkan adalah Bapa. Makanya kalau kita belajar secara menyeluruh, ya, 1 Korintus 15 ini saya buka data ya, saya buka data. 1 Korintus 15 ini kita mulai dari karena ia, ya, ini adalah Yesus. Jadi semua kata ia akan saya ganti ya dengan pemahaman yang sesungguhnya. Oke. Karena Yesus harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Bapa meletakkan semua musuh Yesus di bawah kaki Yesus. Ini kalau kita bedah lagi, ini ada di dalam Mazmur. Oke, segala sesuatu telah ditaklukkan Yesus di bawah kaki Yesus. Oke, siapa yang membuat ini menjadi takluk di bawah kaki Yesus? Yaitu Bapa tadi. Oke, lanjut. Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, maka teranglah bahwa Bapa sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus itu tidak termasuk di dalamnya. Jadi poinnya apa? Poinnya Bapa sendiri tidak takluk kepada Yesus. Oke? Itu sangat clear bahwa Bapa sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus itu tidak termasuk di dalamnya. Di dalamnya itu apa? Di dalam himpunan yang ditaklukkan oleh Yesus. Itu tidak termasuk karena Bapa itu sang sumber. Bapa lebih besar daripada anak. Ya, 15 ayat 28. Saya lanjutkan. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Yesus, maka Yesus sendiri sebagai anak akan menaklukkan diri Yesus di bawah Bapa yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah Yesus. Supaya Bapa menjadi semua di dalam semua. Clear, logik, dan lurus Alkitabiah. Silakan. Oke. Kamu salah narasi ya bro ya. Kamu bilang Kristus ditaklukkan, Kristus ditundukkan. Salah bro. Di sini kan kalimat pasif nih bro ya. Jadi, tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, bukan Kristus yang ditaklukkan. Oh, Anda salah bernarasi. Nah, terus Anda membaca ayat 27. Ia sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu, tidak turut takluk. Dalamnya. Contoh, ia tidak takluk kepada maut. Ya, Kristus sendiri yang masuk alam maut tidak takluk kepada maut. Maka ia sendiri tidak termasuk di dalamnya. Si Kristus itu tidak takluk kepada maut.
Itu dalam arti menaklukkan segala sesuatu. Bukan artinya menaklukkan segala sesuatu, dia ikut ditaklukkan. Kamu menarasikan Kristus ditaklukkan. Kamu salah bernarasi, bro. Nah, tadi saya sudah tanya sama Sueb secara clear. Dan saya yang menjelaskan aktif pasif itu. Nah, Oke, saya sudah tanya sama Sueb saya tadi. harus potong karena ini logical fallacy. Oh, jangan. Ini strawman. Jangan. Ini strawman. Kok pelanggaran nih? Kok pelanggaran? Strawman. Karena ini strawman, Kok saya harus pelanggaran? cut. Saya Sebentar. Host, ini harus tolong. cut. Karena saya Pelanggaran, tidak host, bilang pelanggaran, host. bahwa Kristus ditaklukkan. Ada saya tadi, bilang ada tadi. Kristus segala Ada sesuatu tadi. ditaklukkan Semua, Kristus. saya push semua ini. Ya. Pelanggaran. Saya push semua. Lanjut. kita harus konsisten. Jadi jangan Harus strawman, konsisten. jangan lakukan strawman. Lanjut. Pelanggaran. Ya, nanti Saya bisa ditangkal setelah selesai Sarwono melemparkan waktu kepada pihak Unitarian. Oke. Jangan dipotong gitu aja ya, Ya. biar enak. Saya boleh Oke, bertanya kepada saksi di sini Sueb dan Pak Zul? Boleh? Ya, kalau itu Ya, mau ya. saya jawab. Tadi dia mengatakan nggak bahwa Kristus ditundukkan. Kalau saya nggak menyimak ya, karena saya konsentrasi dengan timer. Kalau Sueb gimana? Tadi kayak tadi Kristus dia bilang ditaklukkan. gimana? Aku kurang dengar. Enggak, tadi saya tanya nih. Tadi ada dengar nggak kalau dia mengatakan bahwa Kristus ditaklukkan? Saya dengar dia. Gini ya, jadi saya jawab nih. Jadi tadi yang saya bilang, Aduh, jangan dipotong maka dulu. dia sendiri sebagai Aku kurang anak dengar, akan aku kurang menaklukkan dengar. Yesus. Saya kira Ya. dulu ya. Aku Dia lagi menaklukkan diri di bawah perbaiki di terjemahan Bapak. dulu. Sorry, di sini. Semua ya. Itu yang saya ngomong. Ya, nanti bisa diputar lagi videonya kok ada. Ya, silakan. Ada Semua jelas. terekam. Lanjut, Oke, jangan memprotes itu. Ayo lanjut. Ya, oke. Jadi begini, Ada. Sueb, saya bicara sama Sueb. Tadi saya sudah nanya sama Sueb. Di situ disebut Bapa dan Anak atau Kristus. Walaupun Kristusnya itu adalah bahan kata di auto. Nah, sekarang saya tanya, apakah Bapa dan Kristus itu satu pribadi apa dua pribadi? Kamu menjawab satu pribadi. Tapi di sini ini apa namanya ini kita melakukan tuh hauto huyosnya itu. Iya. Karena hautonya itu kembali kepada huyos. Jadi kata Iya. di apa ditundukkan tadi itu yang Iya. Nah, jadi jelas itu satu pribadi. Dia bilang predikat subjek lagi. Nah, sekarang, kenapa di sini menimbulkan dua oknum berbeda? Karena dia mengganti kata auto jadi Kristus supaya berbeda, berangkat ulama. berbeda oknum. Paham ya? Begitu ya. Kecurigaan kenapa di sini merubah auto menjadi Kristus? Ya, untuk menghadirkan bahwa dia Kristus itu bukan yang menundukkan itu. Nah, tetapi kalau di sini katanya dirubah sesuai teks asli, tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah kakinya, makanya di sini adalah Bapa itu. Maka dia sendiri sebagai anak. Gitu. Ngapain lagi di sini Kristus dinyatakan maka ia sendiri sebagai anak gitu. Ngapain mesti penyataan ulang? Ya memang Kristus anak. Tetapi di sini ada penyataan ia sendiri sebagai anak. Nah, maka dengan licik dari pihak penerjemah merubah kata auto menjadi Kristus. Terus di ayat 27 juga nggak ada kata Kristus, Sueb. Nih ya, saya baca, ia sendiri telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus. Nggak ada nih kata Kristus. Kakinya. Gitu. Coba aja, Sueb, coba cek tuh. Ya enggak ada. Nggak ada. Ini jahat sekali nih begini nih. Tuh, jahat banget ini. Itu aja dari saya. Silakan kamu klarifikasi dulu. Kalau kamu kasih 1 Korintus 15, 27, 28, ini nggak benar nih. Ya, maka premismu salah. Kamu pertanyaanmu udah cacat di sini. Lanjut. Oke. Oke, gini ya. Oke. Aku perbaiki Jadi terjemahan tadi saya Korintus dulu ya. Lanjut dulu. Gimana, Suat? Aku perbaiki yang terjemahan 1 Korintusnya dulu. Coba lanjut. Oke, dulu. ya. Nggak apa-apa. Ya. Fungsi menerjemahkan aja app ya, tanpa ada narasi Oke. tambahan ya. Jangan Ya. sampai terjebak loh. Sip. Oke ya, Lanjut. paham ya. Makanya tadi saya kunci jawaban dari Sueb ketika saya kasih premis bahwa saya mencintai Bella. Berarti mencintai ini sebagai predikat, ada yang melakukan dan ada yang dikenai oleh predikat itu. Makanya tidak mungkin tadi saya dengar Sueb bilang, tidak mungkin saya jadi mencintai saya. Menjadi satu figur yang antara subjek dan objek. Itu tidak mungkin.
Ya, itu saya kunci, itu jawaban dari Sueb tadi secara netral, ya. Dan itu inline atau koheren dengan apa yang terjadi di 1 Korintus 15 ayat 28 ketika dibilang Yesus menaklukkan atau menundukkan dirinya di bawah Bapa. Jadi ada yang menaklukkan, ada yang menundukkan ya, dan ada yang ditundukkan. Jadi tidak mungkin ada pribadi yang sama, Yesus ditundukkan Yesus. Itu nggak mungkin. Apalagi Yesus menundukkan Yesus. Atau Bapa menundukkan Bapa. Bapa ditundukkan Bapa. Bagaimana logika berpikirnya? Ya, oke. Saya anggap bahwa kalau ini diteruskan, apakah Jesus only itu secara logik itu masuk untuk bisa dijadikan sebuah iman untuk mendapatkan hidup kekal? Ya, secara logis membaca Alkitabnya apakah komprehensif membedakan Bapa sebagai sang sumber dan Yesus sebagai anaknya, sebagai Mesias, ya. Itu biarkan nanti penonton yang menilai. Nah, sekarang saya akan mau bawa kamu, Samuel, untuk saya masih dalam konteks yang sama, yaitu Bapa bukanlah Yesus. Oke, saya buka data. Oke, ini dia. Yohanes 8 ayat 15 dulu. Ya. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia. Aku tidak menghakimi seorang pun. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar. Sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Ingat, Yesus mengaku, aku tidak seorang diri, ya, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Ya, aku bersama Dia. Sudah pasti ada dua figur di sini. Silakan dijelaskan. Yohanes 8 ayat 15 dan 16. Sueb, silakan. Yohanes 8